Pernah dengar tentang sebuah negara kecil bernama Nauru? Negara mungil di tengah Samudra Pasifik ini sering disebut sebagai salah satu negara paling misterius di dunia. Dengan luas wilayah yang bahkan lebih kecil dari kota besar di Indonesia, Nauru menyimpan cerita unik tentang sejarah, budaya, hingga perjuangan warganya dalam menghadapi perubahan zaman. Di video ini, kita akan jalan-jalan mengenal lebih dekat Nauru, sebuah pulau kecil yang jarang terdengar, tapi penuh kisah menarik untuk dibahas. Nauru adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian tengah, tepatnya di kawasan Oseania, nggak jauh dari garis khatulistiwa. Kalau kita lihat di peta, posisinya ada di sebelah timur Papua Nugini dan di utara Kepulauan Solomon. Negara ini benar-benar mungil. Luasnya cuma sekitar 21 km persegi aja. Bayangin, itu kira-kira seukuran satu kecamatan di Indonesia. Atau bahkan lebih kecil dari sebuah kota satelit tau, kondisinya cukup berbeda. Di sana banyak bekas tambang fosfat yang bikin pemandangan agak gersang. Nauru juga unik karena nggak punya ibu kota resmi. Iya beneran, hampir semua negara di dunia pasti punya ibu kota, tapi Nauru enggak. Sebagai gantinya, pusat pemerintahan dan kegiatan penting ada di sebuah distrik kecil bernama Yaren. Jadi kalau ada orang nanya, apa sih ibu kota Nauru? Jawabannya, secara teknis nggak ada, tapi fungsinya dipegang sama Yaren. Jumlah distrik di Nauru juga nggak banyak, cuman ada 14 distrik aja. Jadi, bayangin kalau mau keliling negara ini, sebenarnya masyarakat lokal masih banyak yang menggantungkan hidup dari laut. Kalau kita mundur ke masa lalu, Nauru awalnya dihuni oleh penduduk asli yang sudah tinggal di sana ribuan tahun. Mereka hidup sederhana, bergantung pada laut, dan membentuk 12 suku utama yang masing-masing punya tradisi dan peran dalam kehidupan sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Pasifik pada abad ke-18 mulai mengubah banyak hal. Pada tahun 1798, seorang kapten Inggris bernama John Fearn adalah orang Eropa pertama yang mencatat keberadaan Nauru. Sejak itu, pulau kecil ini mulai dilirik oleh negara-negara kolonial. Di akhir abad ke-19, Jerman akhirnya mengambil alih Nauru dan menjadikannya bagian dari koloni mereka. Lalu, pada masa Perang Dunia I, Nauru jatuh ke tangan Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Titik penting sejarah Nauru ada di satu kata, fosfat. Batuan ini ternyata sangat melimpah di Nauru, dan fosfat dipakai sebagai pupuk yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara. Penambangan besar-besaran dimulai sejak awal abad ke-20. Kekayaan dari fosfat membuat Nauru pernah jadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Bayangin, negara kecil yang hampir nggak dikenal ini sempat jadi super kaya berkat fosfat. Tapi masa kejayaan itu nggak bertahan lama. Karena ditambang habis-habisan tanpa perencanaan, cadangan fosfat akhirnya menipis.